Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matin, alhamdulillah ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Presiden Prabowo Subianto baru saja dilantik pada hari kemarin. Ini ada seorang Habib atau siapa, saya kurang tahu persisnya, sudah menghina-hina. Baru saja dilantik sudah ada orang yang berani menghinanya, sampai mengatakan meong, kucing, sambil nyanyi-nyanyi. Ini sudah sangat keterlaluan. Juga mengatakan kalau Prabowo Subianto adalah boneka. Mari kita simak bersama videonya. Prabowo Subianto adalah macan Asia, betul. Dan mati-matian kita dukung 2019. Apakah benar-benar dia macan Asia? Ternyata dia kucing meong. Betul. Ternyata kucing takut sama tikus. Tapi saya melihat pesimis. Kenapa? Dia mengatakan saya adalah belajar dulu, saya adalah Jokowi. Dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Para Cina-Cina cukong yang 9 naga, sekarang 10 naga katanya. Sekarang 10. Inilah yang mempunyai proposal roadmap daripada Indonesia ke depan. Dan sebagai boneka yang menjalankan adalah Jokowi. Ketika Jokowi tidak cukup waktunya, ternyata belum sempurna penjajahannya, cari boneka lain. Ternyata bonekanya adalah Prabowo. Dan Prabowo untuk menghancurkan program Jokowi. Jelas Pak, Bapak dikatakan boneka untuk melanjutkan program-program asing untuk merampas aset kekayaan Republik ini, Pak. Kita mendengarkan satu kali lagi pidato Bapak berapi-api di depan banyak perwakilan negara yang lain. Betapa tegas Bapak kala itu ya. Beberapa jam yang lalu ketika momentum pelantikan, Bapak berdiri tegak, berapi-api ceramah, dan kita optimis Bapak bisa menjalankan itu. Mudah-mudahan bisa menjalankan itu. Jangan sampai ada benalu-benalu yang kayak gini yang mengganggu Pak program pemerintah ke depan. Betapa berani, coba dengarkan pidato Prabowo Subianto di depan kepala-kepala negara, perwakilan negara yang lain. Coba cek kekayaan kita. Kita harus berdaulat di bidang pangan, energi. Kalau kita mau kasih kepada orang lain, jangan sampai dijual murah. Tegas itu di depan orang lain, di depan muka. Jadi bukan berkamuflase,
di belakang ngomong, di depan langsung momentum sakral pelantikan presiden. Tegas. Tiba-tiba dituduh, Pak, Bapak itu antek-antek untuk kemudian mengeruk kekayaan alam Indonesia dikasihkan ke asing. Apa tidak berbahaya, Pak, yang model kayak gini? Ini memprovokasi masyarakat, Pak, jelas. Ini mengadu domba masyarakat, Pak, jelas. Cek, Pak, dari siapa ini yang ngomong? Kalau kita tidak boleh rasis, mestinya Anda juga jangan rasis. Kan ente rasis tuh, Bib, ente rasis, nuduh seenaknya. Hanya karena tidak diakomodir oleh pemerintahan Prabowo kekuatan politik mereka, lalu mengeluarkan umpatan-umpatan yang luar biasa. Kalau model saya yang mengumpat, itu tak akan ada yang mendengarkan, Pak. Tapi kalau sudah berjubah ulama, kalau sudah berjubah kabib, dan kita akui, kita percaya masih ada masyarakat yang seolah mempercayai 100% apa-apa yang dikatakan oleh yang labelnya ulama. Karena stigma kuat di masyarakat, ulama itu minim melakukan kesalahan. Mayoritas ucapannya dan lakunya adalah kebenaran. Maka berbahaya sekali bila ada orang yang memakai jubah ulama lalu memprovokasi masyarakat, lalu menuduh seenaknya. Roadmap Indonesia itu udah kemudian ditentukan oleh China, katanya, Pak. Bukan oleh Bapak, oleh Cina. Jelas ini tuduhan yang serius, Pak. Bapak sebagai presiden itu tidak dianggap punya kedaulatan. Yang punya kedaulatan adalah Cina. Roadmap-nya udah dipegang. Itu tuduhan serius, Pak. Bukan tuduhan ecek-ecek. Bukan tuduhan yang kemudian biasa-biasa saja. Kita tidak terima. Bila memang ini tidak benar, maka kita meminta untuk Bapak membereskan orang-orang model beginian. Mengganggu, Pak. Telinga kita nggak nyaman sebagai orang yang memilih Bapak. Tak nyaman, Pak. Cukup Pak Jokowi dikatakan sebagai boneka ABCD segala macam. Ya, kita teriak-teriak memang membela. Tapi ya begitulah karakter Pak Jokowi. Diem aja, jarang melakukan menindak orang-orang yang model begituan. Akhirnya mereka semakin besar kepala karena tidak ditindak. Nah, saya percaya Bapak tidak seperti itu. Ya, saya percaya Bapak tidak seperti Pak Jokowi di dalam kemudian memanage kesabaran, ya, karena kadang-kadang untuk membereskan orang yang keras kepala,
untuk membereskan orang yang sombongnya luar biasa, orang yang selalu memprovokasi, nuduh sana nuduh sini seenaknya tanpa bukti. Kadang-kadang Pak, mesti dilawan dengan juga kepala keras. Kalau kita lihat bersama dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak ini, beliau adalah pendukung Prabowo Subianto di masa yang lalu. Tetapi di masa sekarang, beliau sudah tidak mendukung lagi Bapak Prabowo Subianto. Ungkapan ini terlihat sekali ungkapan kekecewaan. Tetapi ya seperti itu, ketika yang didukung sudah tidak sepaham dengan mereka, maka pasti akan dicaci dan dimakinya. Ini memang di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, orang-orang yang suka mencaci dan memaki terlalu dibiarkan, sehingga mereka banyak yang kebablasan, dibiarkan saja. Semoga di kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto nanti orang-orang yang seperti mereka akan segera ditindak, sehingga tidak muncul demokrasi-demokrasi yang penuh dengan cacian dan makian. Semua itu sungguh sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Kami berharap sekali kepada Bapak Prabowo Subianto, di kepemimpinan panjenengan nanti orang-orang seperti mereka gebuk saja, ditindak secepatnya supaya tidak menjadi virus dan tidak menular kepada anak-anak bangsa yang lain, kepada generasi-generasi penerus bangsa, sehingga budaya Indonesia, budaya santun semakin terkikis jika dibiarkan saja. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.